Oke. Terus apa lagi Ki dari tuanya? Manfaatnya itu udah Menjadi pemimpin, kerezekian, ada nilai protek nggak Ki? Biasanya Intinya kalau gini. naga ya pasti biasanya. intinya gini, kalau protek ya pasti ada. Protek dari manusia, protek dari yang namanya Tetangga hal-hal sebelah. gaib Oh, juga ada ya? Protek ada di ya? situ. Proteknya ada. Protek double ya. Apalagi untuk para pedagang seperti pedagang emas, benda-benda antik itu biar gimana pun biar dagangannya itu cepat laku, Mas. Itu juga ada di situ penglaris seperti Penglaris itu. banyak orang yang nyari penglarisan Ki. Penglarisan karena Penglarisan dan biar dagangan kita itu sudah dijahati, biarkan intinya gini, setidak-tidaknya seperti keris ini, biar orang lihat itu benar-benar itu. Tapi kan kadang namanya persaingan zaman sekarang itu biar ininya terlihat jelek atau yang jual terlihat jelek. betul gitu. menakutkan lah atau barang dagangannya kalau warteg busuk gitu ya. Biar nggak seperti itu juga cara ini penggunaannya. Bisa. Penglarisan juga agar Makanan atau barang apa, jualan tidak mau toko Iya. atau apa itu bisa dilakukan untuk ini. Cuman intinya gini, Rusak. kalau untuk itu cukup dengan campuran garam pemagarannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam kondisi yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit maupun musibah-musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan bonus ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Masih dengan gestar saya Ki Landak Jawa, semoga diberikan keberkahan hidupnya, bermanfaat bagi orang lain dari sampai ajal menjemput ya Ki ya. Dan memberikan manfaat, kemudian Allah mengabulkan hajat-hajat orang yang datang ke Ki Landak Jawa. Karena Ki Landak Jawa seorang spiritualis Betawi Brebes Tegal Selawi, padahal jam terbangnya di Jawa Barat sudah terkenal. enggak terkenal. Ya, Cuman ya banyak yang tahu aja. gitu. Jadi semoga Ki Landak Jawa selalu membumi. Artinya tidak sombong ya Ki ya, walaupun pasiennya banyak, ya selalu membumi lah. Karena Mas. jangan menjadi langit. Nanti terlalu tinggi, membumi saja. Karena orang berjalan itu injaknya di bumi. Tapi kan bumi memberikan manfaat, tanaman yang tumbuh, air ya Ki ya. Banyak manfaatnya. Intinya kalau saya itu punya suatu prinsip itu, kita hidup di dunia itu sebentar. Siap, setidaknya Ki. kita mencari intinya berkah di dunia dan berkah di akhirat nanti. Siap, Ki. Gitu, Siap. Amin, 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 amin ya Allah. Semoga saya juga bisa meniru ya Ki ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur pusaka apa yang akan kita babar, kita lihat juga warongkonya. Warongkonya ini adalah Gayaman Surakarta, Kakok Panci ya. Kita lihat bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sering dengeran nggak ya di handphone ya? Ternyata sahabat Pusaka Jawa ini bilahnya besar. Ini warangan lama. Kalau warangan baru ini jreng kayaknya. Ini harus diwarangi ulang ini. Ini pamornya istimewa, balok 5 atau 212. Ki Landak kan nggak tahu pamor, nggak tahu keris. Nggak tahu. Nih, Ki. 212. Ini 2 titik ya kan, sampai ke atas. Wiro Sableng. Wiro Sableng 12. Kalau enggak balok 5 kan Ki yang digaplek kan? Iya, ya. Kalau balok 5 Nah, Wiro ini Sableng. Ini istimewa, bilahnya tebal, gede. Tebal gede sahabat Pusaka Jawa tuh. Tuh, telapak tangan saya ya. Ini istimewa sekali. Ini warangan lama ini saya dapat dari almarhum Pak Darsono, koleksinya almarhum Pak Darsono.
Iya. Ya, ini baloknya pamornya pamor udan mas. Dapurnya kalau kita sebutkan dengan gandik yang lugas, kemudian tilam upi, tikel alisnya pun tegas, kemudian pipih bilanya ini adalah tilam upi. Tapi bilanya sangat tebal ini. Saya anggap tebal berat, tapi enak ditangting. Kita ukur bilanya juga kita ukur lebarnya sebelum ditayu sama kilandak. Saya kalau ngobrol sama nayu sama kilandak itu ngobrol kadang ada sampai yang lupa karena saking cepat sekali nayuhnya. Panjang bilanya ini 37,5 ya. Kemudian gonjonya panjangnya ini sekitar mau 9 cm. Lebar sininya kita lihat ya, lebar bila bagian tengah kita ukur 3 cm. Bagian bawah ini lebar banget. Itu 4,5, hampir mau 5 cm. Bagian sini nih, ini lebar gede. Ya. Oke, sahabat Pusaka Jawa, biar kilandak untuk menayu mudah-mudahan kilandak bisa menginterogasi, mudah-mudahan juga ada bisa menjelaskan jenis energinya, warna energinya, auranya untuk apa. Kemudian sejarahnya ada tetangga sebelahnya, mau ditanyakan tetangga sebelahnya namanya siapa, asal usulnya dari kita belajar sejarah dari tetangga sebelah, kita belajar sejarah dari fisik barang ini dengan ricikan ciri-cirinya. Kalau saya mungkin cuma menjelaskan dari fisiknya saja, ciri-cirinya ini sejarah tangguh estimasinya mana. Tapi untuk sejarah lebih dalam, untuk menanyakan kepada tetangga sebelah hanya untuk orang-orang tertentu yang paham, ya, yang diberikan kelebihan khusus seperti kayak kilandak Jawa seperti ini. Dan sahabat Pusaka Jawa seperti itu, dan itulah seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat pucukan bilanya ini adalah ngudup gambir. Kemudian kalau kita lihat dari pejetannya, gelumbangannya ini ikutnya bata rubuh. Ya, sahabat Pusaka Jawa, ini saya kalau umpamanya nih, ini kita kupas, diwarangi ulang, kayaknya buyur kayaknya. Ya, kayaknya lebih terang karena ini saya lihat ini warangan lama, sahabat Pusaka Jawa. Kemarin saya dapat 7 dari Yogyakarta, kelem semua. Begitu saya dapat, saya bilang ini harus diwarangi ulang, Pak. Ini memang begini, Pak, saya dapatnya. Ya, begitu tak warangi ulang, istimewa mupat mabit. Saya kalaupun orang melihat pasti senang, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita bicara tentang pamor udan mas. Pamor udan mas mempunyai ciri-ciri yaitu bulat-bulatan yang udan mas ada 2, ada udan mas tiban dan ada udan mas rekan. Nah, ini ikutnya tergolong udan mas rekan karena sudah mempunyai terap-terapannya sendiri berbentuk 2, 1, 2 atau ada yang bilang balok 5 ya, karena seperti digaplek balok 5. Kemudian pamor udan mas sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsarnya adalah agar didekati rezeki. Bahkan banyak orang yang penjual toko emas ataupun saudagar-saudagar yang pengen cepet kaya ya, itu mereka banyak memburu pamor udan mas. Pamor udan mas yang terkenal yang banyak dicari oleh orang adalah udan mas Tuban dan Pajajaran. Mereka meyakini bahwasanya udan mas Pajajaran dan Tuban lebih baik daripada yang lainnya. Tapi ya itu kan hanya persepsi ya, ternyata ya memang kolektor-kolektor banyak yang mencari seperti itu kan. Kemudian kalau bicara tentang tuah atau angsa dari udan mas yang tadi disebutkan didekati oleh rezeki, kemudian juga ada yang bilang kuat kebandan, artinya kuat sugih. Ya, sahabat Pusaka Jawa, jadi ada bahasannya agar bakat menjadi orang kaya. Kuat kebandan gue kuat banda, nyekel banda gue kuat. Bakat jadi orang kaya. Mudah-mudahan saya termasuk. Allahumma ja'alna minhum. Saya termasuk di golongan orang kuat banda. Karena banyak orang yang dikasih rezeki nggak kuat. Akhirnya apa? Duitnya nggak begitu kaya, dipakai yang tidak bagus. Artinya buat foya-foya. Jangan begitu. Masih banyak tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Ya, kalau untuk foya-foyanya bukan foya-foya dibagikan ke orang yang membutuhkannya kan lebih bagus. Kan seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pamor udan mas, ya, artinya udan artinya hujan, emas artinya hujannya emas. Itu kan makna simbolik, berarti kita selalu diberkahi, diberikan satu hoki keberuntungan yang banyak.
diturunkan rahmatnya Gusti Allah dunia lewat seperti itu kan. Orang kan kenapa pakainya emas? Karena emas adalah logam mulia dan emas dari dulu kok dikonversi pun tidak turun. Beda dengan mata uang kita, dolar, rupiah, yen itu kan kadang naik turun, kalau emas enggak. Makanya dulu orang-orang dulu itu ketika melakukan transaksi memakai emas. Ketika dibawa emas kemanapun pas 24 karatnya dibuat jual beli pun gampang. Ya, dulu zaman kerajaan kan pakainya emas gitu kan. Dengan emas kepengan berapa seperti itu. Sudah Ki? Sudah. Silakan Ki. Ini kayaknya agak berat ini. Ambekannya kayak ini istimewa banget. Gonjonya pun tebel banget sahabat Pusaka Jawa. Karena memang perwujudannya itu Mantap seorang banget. lelaki yang menaiki naga. Oke. Dan dia itu tadi minta beliau itu minta dipanggil Joko Pengeling. Joko Pengeling Ki. Namanya. Oh. Joko Pengeling. Joko Pengeling kalau diartikan Joko kan laki-laki bujang lah ya. Pengeling tukang mengingatkan kali ya. Joko Pengeling Ki. Gimana Ki? Namanya Joko Pengeling. Intinya sepertinya dia itu hidup di antara sebelum adanya kerajaan Pajajaran dan Tua banget ya Ki ya. Tua banget. Pajajaran itu Ki kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Sebelum Pajajaran itu 800 Masehi loh. Berarti kalau sebelum berarti kan antara 600 700-an. Karena namanya bangsa tetangga sebelah itu umurnya kan tua Ki. Bisa puluhan ribu ya Ki ya. Wajar. Nah, ini kalau Ki Landak-Lanang kan berdasarkan pengalaman sering berjumpa dengan tetangga sebelah. Ini kan intinya Joko Pengeling itu bukan naganya. Bukan, iya Nah, orangnya. yang puluhan ribu itu mungkin naganya. Banyak Ki, naganya banyak di sini. Iya. Oh, naganya yang umurnya puluhan ribu. Oke. Mungkin puluhan ribu tahun yang lalu. Cuman memang itu kan perwujudannya tadi itu lelaki menaiki naga. Yang namanya Joko Pengeling itu yang bisa menaklukkan naga itu. Siap. Tapi naganya tidak mau disebutkan namanya. Siap. Naganya hijau, ireng, abang atau bagaimana Ki? Jadi warnanya ngeyel Ki. Takon. Jadi terus sapi Mas. Sapi. Jadi naganya bukan naga sing anu, jadi kayak naga sing ana sikile, cuman anu ke sayapnya ngono. Kecil, berarti naga-naga Eropa. Memang perwujudannya seperti itu. Kan ada yang naga Cina yang bentuknya ular. Kalau naga Eropa kan bentuknya kayak dinosaurus Ki. Bentuk kayak dinosaurus ada sayapnya. Itu naganya naga kayak gitu. Tadi seperti itu. Naga seperti itu ya. Dan warnanya itu emas. Warnanya gold ya, bagus. Gold ya. semua. Ya cocoklah dengan udan mas. Gimana Ki? Terus gimana Ki? Dari perbincangan itu apa yang didapat Ki? Manfaatnya dulu. Manfaatnya dulu itu ini untuk pegangan orang yang memang merintis ingin jadi pemimpin, ingin jadi pengusaha yang itu. Intinya ini teman jalan yang baik. Untuk manfaatnya itu intinya gini, memberi kita itu jalan itu enak Mas, lancar. Kerezekian Ki. Oke. Melancarkan rezeki. Oke, kerezekian. Satu rezeki, melancarkan keinginan kita untuk jadi pemimpin juga bisa. Itu Oke, menjadi pemimpin, melancarkan jadi pemimpin. Oke. Jadi pemimpin yang baik. Terus? Dan satu, orangnya itu akan siapapun pemilik ini karena energinya itu enak. Namanya juga Joko Pengeling. Beliaunya itu pasti akan mengingatkan kita biar kita itu tidak terjerumus. Intinya kalau kita ingin apa gitu, seperti meredam hawa nafsu kita. Bagus Oki. Karena energinya memang adem sekali. Dan energinya. Yang tadi itu naga itu kepalanya 7 Mas. Jadi Joko Pengeling itu naik itu, cuman itunya kepalanya itu ada 7. Ngeri ya. Saya seperti gurindam lah. Seperti gurindam tapi bukan gurindam itu. Iya, siap. Oke. Terus apa lagi Ki dari tuannya? Manfaatnya itu udah menjadi pemimpin, kerezekian, ada nilai protek nggak Ki? Biasanya kalau naga ya pasti biasanya. Intinya gini, kalau protek ya pasti ada. Protek dari manusia, protek dari yang namanya hal-hal gaib. Juga ada ya, protek ada ya. Situ. Proteknya ada. Protek double ya. Apalagi untuk para pedagang seperti pedagang emas, benda-benda antik itu biar gimana pun biar dagangannya itu cepat laku Mas. Itu juga ada di situ penglaris seperti itu. Banyak orang yang nyari penglarisan Ki. Penglarisan karena penglarisan dan biar dagangan kita itu tidak dijahati. Biarkan intinya gini, setidak-tidaknya
seperti keris ini, biar orang lihat itu bener-bener itu. Tapi kan kadang namanya persaingan zaman sekarang itu biar ininya terlihat jelek atau yang jual terlihat jelek. Betul, gitu. menakutkan lah, atau barang dagangannya kalau warteg busuk, gitu ya. Biar nggak seperti itu juga. Cara penggunaannya bisa. Pengelarisan juga agar Makanan atau barang apa, jualan tidak mau toko atau apa itu bisa dilakukan untuk ini. Cuman intinya gini, kalau untuk itu cukup dengan campuran garam pemagarannya. Dan pemagaran pemagaran campuran garam. Intinya gini. Jadi gini Mas, air dikasih garam krosok, ininya taruh, terus Mas Jokonya dipanggil, dihadro. Intinya kalau mau, karena beliau itu belum Muslim sampai sekarang pun belum Muslim, intinya dipanggil lah intinya di situ. Dan media memanggil beliau itu menggunakan mau enaknya buhur mau apa terserah yang penting yang bisa dibakar. Siap, gitu. diukup lah ya Ki ya. Terus setelah sudah itu gimana caranya biar kukunya itu nyentuh air lah ditamun pakai perimen. Setelah itu cukup diituin di tempat itu, di tempatnya dagangnya, atau kalau memang benda itu kita jualan seperti apa, emas atau apa namanya kan biasanya ada laci atau emas itu. Ya dilap-lapin aja lah di situ dan di depannya dicepretin gitu. Itu untuk pemagaran ya Ki ya. Untuk pemagaran biar dijahati. Kalau untuk pemagaran tubuh. Kalau untuk pemagaran tubuh itu memerlukan memang yang namanya itu minyak gaharu. Oh, mintanya minyak gaharu Ki. Pemagaran tubuh minyak gaharu. Jadi memang dipakai minyaknya itu ditaruh intinya gini. Malam ya. Malam ditaruh di sini, terus kita juga berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dari manusia dari itu dengan dipanggil juga beliaunya itu dipakai Mas. Minyak gaharu kan wangi Mas, enak. Dipakai dan beliau juga maunya intinya untuk perawatannya itu diukur dan dikasih minyak gaharu Mas. Per Jumat Kliwon Ki. Kalau memang untuk digunakan ya untuk menggunakan bisa. Kalau mau digunakan. Berarti diukup dulu baru gaharu. Baru dioles di mana gaharu? Bisa terjadi gini Mas. Gaharu itu merusak pamor enggak? Saya mau nanya. Gaharu enggak sih, kalau yang ini, kalau yang bukan yang kental banget lah ya. Ya gaharunya campur aja sama minyak singer yang biasa. Terus ditaruh di sini. Olesin siap. Baru diukup Mas. Kan gitu. Mesti melong-melong Mas biasanya. Iya betul. Dan itu juga menambah power ke tubuh kita juga ditransferkan dari sini mentransferkan ke kita saat kita giniin pasti mentransferkan ke kita masuk dan menambah intinya energi kita juga di dalam intinya tenaga dalam kita. Berarti gitu. Perawatannya gaharu sama ukup ya Ki ya. Untuk penyatuannya. Penyelarasan Ki. Penyelarasannya itu memang seperti video saya kemarin, kan saya pernah. Gini Ki, saya mau tanya ya Ki, kan ada satu bentuk kata kunci untuk semua. Kalau bahasa sekarang gini sahabat pusaka Jawa, dulu saya diajarin bapak saya, doa untuk kenting mungil, tapi untuk semua kenting mungil pasti jalan. Gitu, nah pasti saya juga ada doa khusus untuk penyelarasan Ki. Untuk penyelarasan saya, dan dia yang maunya dia ya. Orang itu puasa mutih selama 3 hari. Dia maunya gitu. Mutih 3 hari. Terus orangnya itu mandi air kembang mawar. Intinya kembang mawar, kembang melati. Selama 3 hari itu. Dan setelah hari ketiga puasanya dibatalin dengan minum yang lain-lain lah. Intinya nggak mutih kan. Batalinnya kan seperti itu, dia mintanya seperti itu. Dibatalin gimana? Mandi kembang mawar melati terus 3 hari. Terus hari ketiga itu ya makan itu yang nggak mutih gitu. Intinya minum yang manis-manis atau apa atau panganan apa, sementing aja jangan nasi putih. Intinya 3 hari itu berturut seperti itu. Dan 3 hari mutih, setelah bukanya bebas. Dan selama 3 hari itu selama jam 12 sampai jam itu kita hadroh beliau dan kita bakar itunya tadi mau apa selama 3 hari dalam penyelarasan itu. Siap. Ini kalau mau ngerjakan sendiri, mau kalau dibantu Kilantak silakan.
terserah kita mah. Ki, saya ribet, saya kerja lemes, mutih dan lain sebagainya, diselaraskan. Kenapa Mas? Kenapa harus mutih? Jadi memang saat kita intinya ingin biar energi ini dan aktif gede seperti awal ini dibuat dan nyatu ke kita itu akan lebih maksimal lagi gitu. Siap. Intinya gitu. Oke. Jadi memang kalau untuk kita apa itu namanya tadi kewibawaan dan lain-lainnya itu kita memerlukan minyak gaharu yang di sini untuk kita pakai. Dikatol lagi. Iya, dikatolnya setelah umpamanya kita malam Jumat, kita kan buat biar dia itu kan kita bisa taruh itu tadi dikatolnya di sini, dipanggil beliaunya. Siap. Dan memang jadi karena ini nggak mungkin kita bawa gendal-gendal kemana-mana, kan minyak gaharu itu kan baunya nggak di kita, baunya enak, nggak seperti bau minyak yang ini PR buat saya sahabat Pusaka Jawa, kayaknya saya harus sedia banyak minyak, minyak gaharu, minyak melati keraton, jadi nanti tak tulisin di satu tempat, jadi nanti buat khusus perawatan. Kalau memang nggak bisa mendapatkan minyak gaharu yang yang bagus, ya kan kadang nggak tahu kemana ya. Iya, banyak tukang minyak banyak. Ya, emergensinya ya minyak melati keraton, karena saya pribadi minyak itu tidak merusak bilang, tidak intinya di tubuh kita juga enak kok. Intinya baunya enak ya. Ada lagi Ki? Ya intinya gini Mas. Silakan. Dia bilang ini yang namanya wejangannya beliau ini adalah saksi dari suatu peradaban yang ada di Nusantara. Indonesia ini. Beliau ini kita nggak mungkin lah intinya ada apa, mungkin ada prasasti atau apa kan salah satu penguatnya kan dengan ini. Gitu aja, dia nggak banyak ngomong sih orangnya. Artinya kita bisa belajar dari manuskrip peninggalan dari artefak kayak gini lah ya. Tapi juga kita belajar dari tetangga sebelah, cuman kan hanya orang-orang tertentu baca hieroglif aja, orang-orang tertentu tok kok. Begitu. Ya. Ya sudah gitu aja Ki. Ada lagi Ki? Quote Ki. Quote-nya. Apa ada lagi sok tambahin lagi? Ngobrol apa lagi? Dia belum nggak mau, udah cukup seperti itu aja. Kalau dari tetangga sebelah intinya gini, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Siap. Tapi jangan lupa ilmu itu harus intinya gini, yang namanya kita kan akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita punya apa kan harus yang namanya diamalkan Mas. Intinya seperti itu. Selama demi untuk kebaikan, kenapa tidak kita berbagi gitu. Siap. Oke, terima kasih. Intinya seperti itu. Ini juga Ki Landak Jawa dalam memberikan penjelasan sangat detail dari penyelarasan secara, biasanya kan penyelarasan tidak dijelaskan. Ini dijelaskan asal usulnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jadi ladang ibadah. Ki Landak Jawa. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and komen, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.